lagi. Nggak mungkin dia ke Arab. Kalian itu cuman iri karena Iko aja yang kerja di Arab. Pedut, enak aja sembarangan ngomong. Itu Eda, istrinya saudara kembar kamu di mana? Hah? Di Arab. Itu Atem, istrinya Idoy, di mana kerjanya? Di Arab. Tapi lihat toh ekonominya. Idoy biasa-biasa aja. Udahlah, intinya kalian itu iri, dengki, tahu nggak? Pedut, Iko itu udah dewasa. Beda sama kamu, kalau kamu pikirannya masih anak-anak. Nggak mungkin cuma masalah begini ganggu pekerjaannya Iko. Doy, 2 kali saya mimpi Iko meninggal. Wah Said, Iko mah sehat. Yang meninggal Wak. Iya, sejak meninggal, saya jadi kepikiran Iko terus, Doy. Bagaimana kalau Iko juga meninggal di sana? Dang, saya udah ngobrol banyak sama mertua kamu. Intinya, mertua kamu teh kesepian. Kamu tuh so tau banget sih, Ceng. Wasain itu tidak kesepian di Cibulan, cucunya teh banyak. Ini semua saya tahu cuma akal-akalan kamu aja kan. Supaya bisa jalan-jalan naik mobil, makan-makan gratis, kemana-kemana, segala macam sama dia. Kamu ngebohongin dia tahu? Saya tuh tahu kamu itu ngejual namanya Wasain kan supaya bisa deketin Lela. Janjian makan. Padahal nggak punya duit buat bayar. Umuran Wasain itu sudah tua. Gampang dibohongin. Zolim kamu. Ampun, astagfirullahaladzim. Ampun kamu madangnya. Terserah kamu deh mau ngomong apa, Dang. Nih sekarang mendingan kamu telepon Iko. Suruh Iko ngobrol sama bapaknya. Mungkin dengan begitu kangennya Wasain teh terobati. Kamu kan tahu sendiri, Dang. Dang, sakitnya Wasain itu gak ada obatnya. Obatnya cuma anak-anaknya, Dang. Kayak saya baru kenal kamu aja ya, Ceng ya. Ini semua akal-akalan kamu. Kalian itu cuma iri semua sama saya. Kamu pengen Iko dipecat kan? Karena pengiriman TKW ke Arab itu sudah dihentikan semua. Coba lihat Esi nanti. Kita lihat berangkat kemana. Nggak mungkin ke Arab. Lilis lagi. Nggak mungkin dia ke Arab. Kalian itu cuma iri. Karena Iko aja yang kerja di Arab. Pedut, enak aja sembarangan ngomong. Itu Eda, istrinya saudara kembar kamu di mana? Hah? Di Arab. Itu Atem, istrinya Idoy, di mana kerjanya? Di Arab. Tapi lihat toh ekonominya. Idoy biasa-biasa aja. Udahlah, intinya kalian itu iri, dengki, tahu nggak? Pedut, Iko itu udah dewasa. Beda sama kamu, kalau kamu pikirannya masih anak-anak. Nggak mungkin cuma masalah begini ganggu pekerjaannya Iko. Iko sudah dikasih tahu, Wak. Mungkin nanti malam Iko telepon. Diizinin sama Dadang? Insya Allah diizinin. Ini Dadang yang nyuruh kok, Wak. Kapan? Tadi Dadang belum izinin. Alasan Dadang, dia takut kalau Iko nanti pekerjaannya terganggu. Saya bisa maklum alasannya. Dia takut kalau Iko nanti khawatir, terus maksain pulang, pekerjaannya hilang. Saya sebenarnya suka sama Dadang. Orangnya setia. Dia sayang banget sama Iko. Iya, Wak. Dadang setia sekali sama Iko. Wah, itu enak saja kalau ngomong. Telepon. Tidak segampang itu. Kalau nanti di sana Iko terganggu bagaimana? Dia pengen pulang, tapi tidak dapat izin. Ujung-ujungnya kan kerjaannya jadi kacau. Kalau kerjanya kacau, dia dipecat. Dadang lebih tahu apa yang terbaik buat keluarganya. Kita mau orang luar.
Ada batas wilayah yang tidak bisa kita masukin. Itulah makanya kenapa Ciraus ini kompak. Semua orang mengetahui batasan itu. Iya, Pak Ustadz RW. Ya, pasti iya. Tidak mungkin tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Kita berangkat sekarang, Pak Ustadz. Saya sudah nunggu dari tadi. Maaf, Ustadz. Len. Kamu jaga jangan kemana-mana. Saya mau menengok Sain. siap Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Kang Ira. Mangga. Waalaikumsalam. Masih enakan kita, Sum. Kalau ada keluarga yang sakit, istri kita bisa minta izin sama majikannya. Bisa langsung pulang. Iya, Dun. Kalau dipecat, bisa pindah ke majikan yang lain. Banyak yang nyari. Kalau memang enakan interlokal, kenapa kalian ngojok-ngojok istri kalian untuk jadi TKW internasional? Kita jenguk Wasain yuk. Sorein aja, Kang Asep. Masih rame. Di sana lagi ada Pak Ustadz. Nanti kalau kita ketemu sama Pak Ustadz, kita bisa diomelin. Siapa yang masak hari ini ya? Ramdhani. Ramdhani. Memangnya dia bisa masak? Yang penting bisa makan, Kang Asep. Daripada kelaparan. Bener juga kamu, Sum. Iya, Kang. Dengan kondisi kayak begini, semua orang juga pasti takut. Ikoh ya pasti nggak berani macem-macem. Harapan satu-satunya supaya dia bisa tetap kerja di Arab, ya majikannya yang suruh dia untuk tetap kerja di sana. Dadang pasti ketakutan. Emangnya regulasinya teh nggak bisa dirubah ya, Bu? Ini teh kan bisa mengurangi pemasukan kantor PJTKI. Bukannya mengurangi lagi, Om. Sangat mengurangi. Tapi ya kita bisa apa? Regulasi itu kan yang bikin bukan kita, tapi yang atas-atas itu. Cek, tapi kan masalahnya kalau misalnya di sini lapangan kerja nggak ada gitu, terus orang-orang nggak bisa pergi gitu. Lah, kan berarti pengangguran makin banyak di sini. Cu, kita ini orang susah, orang bodoh. Kita ikutin aja apa mau mereka lah. Suara kita juga nggak bakal didengar sama mereka. Kita itu cuma dibutuhkan kalau lagi kampanye. Dunia kita itu dunia TKW. Ya itu aja yang kita pikirin, nggak usah yang macem-macem. Iya, Cek. Nih ya, ada ikan yang hidup sehat di air yang bersih. Nah, kita ini ditakdirkan jadi ikan lele yang kalau makan aja nyarinya di tempat yang lebih susah. Tapi yang pasti lele itu nggak mungkin gemuk kalau misalnya dia banyak mengeluh. Paham nggak? Iya, Cek. Cek, cucu mau ke Ranca Paku ya. Siapa tahu aja dapat orang yang mau berangkat jadi TKW gitu. Cucu mau nggak betah lama-lama di kantor. Ya udah di sana berangkat. Mudah-mudahan dapat ya, Cuk. Amin. Hati-hati, Cuk. Ya. Cucu berangkat, Cek. Om. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga kita banyak yang nganggur. Makin tahun makin banyak yang nganggur. Karena tidak boleh kerja di luar. Sekali ada lapangan kerja dibuka, itu dikasihkan kepada tenaga dari luar. Ya, tenaga kerja asing yang masuknya secara ilegal. Apa namanya itu, Ustaz? Dunia terbalik, Pak Ustadz. Bangetan kalau kamu tidak tahu. Bararaju, Bararaju. Di bajuan, bapak-bapak. Bararaju, Bararaju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Karnadi.
Kok Mamang teh kenal saya? Saya mah kakaknya Obeng. Kami 4 bersaudara semuanya